Dan dalam hitungan hari akan ada pelaksanaan SKD CPNS 2023. Nah, kita perlu banget nih untuk mengulas lagi nih pembelajaran mengenai tes wawasan kebangsaan. Nah, kira-kira gimana sih yang akan aku bahas hari ini? Kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, balik lagi nih bareng aku Kanisa, dan kalau udah bareng aku, tentunya kita akan belajar nih mengenai tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk materi hari ini, kita akan mempelajari nih mengenai NKRI, Pancasila, bahasa negara, dan juga integritas. Nah, kita langsung aja yuk masuk ke soalnya. Let's go! Oke, kita masuk ya ke soal pertama nih, teman-teman nih, mengenai NKRI, khususnya mengenai sejarah NKRI ya, teman-teman. Nah, di sini nih ada soal, badan ini terbentuk setelah BPUPKI dibubarkan dan menjadi pengganti dari BPUPKI. Ketua badan ini adalah Insinyur Soekarno. Salah satu hasil sidangnya adalah menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Badan yang dimaksud adalah A. Dokuritsu Junbicho Sakai, B. Panitia 9, C. Panitia Kecil, D. PPKI, dan E. BPUPKI. Nah, teman-teman, badannya dibentuk setelah BPUPKI dengan ketuanya adalah Insinyur Soekarno, itu apa sih teman-teman? Dan hasil sidangnya nih, terutama hasil sidangnya adalah menetapkan dan mengesahkan UUD. Itu apa nih teman-teman? Yaitu yang D nih teman-teman, PPKI nih. Atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia nih teman-teman. Jadi si PPKI ini dibentuknya setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, teman-teman. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau di A, Dokuritsu Junbicho Sakai ini juga sama nih dengan BPUPKI ini, teman-teman. Panitia 9 tidak ya, teman-teman, bukan badannya Panitia 9 dan Panitia Kecil bukan merupakan badan yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan ya, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D, PPKI. Kemudian masuk ke soal kedua ya. Kalau ini berkaitan dengan apa nih? Dengan Pancasila nih teman-teman. Anton ikut dalam pemilihan RT. Pada saat pemilihan, Anton merasa diperlakukan tidak adil sehingga dia dan simpatisannya melakukan mosi tidak percaya, demo, bahkan melakukan intimidasi terhadap panitia seperti meneror dan lain-lain agar menganulir keputusan panitia. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi nih apabila Anton dan simpatisannya mengamalkan Pancasila, khususnya sila dengan simbol A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Pohon beringin, D. Rantai, dan E. Padi dan kapas. Nah, teman-teman, di sini nih, Anton ketika mengikuti pemilihan RT, dia merasa tidak diperlakukan secara adil, tapi dia justru melakukan apa nih? Mosi tidak percaya, demo, dan bahkan melakukan intimidasi nih, teman-teman. Nah, kira-kira ini si Anton dan simpatisannya ini tidak mengamalkan Pancasila apa nih, teman-teman? Yaitu yang B nih, teman-teman, kepala banteng atau sila keempat. Nah, sila keempat ini adalah apa nih? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berarti di sila keempat ini mensyaratkan apa nih, teman-teman? Musyawarah dan juga mufakat. Nah, semestinya ketika Anton merasa diperlakukan tidak adil, mestinya dia tidak langsung melakukan mosi tidak percaya, demo, dan intimidasi. Mestinya bisa melakukan musyawarah dulu nih, teman-teman, untuk membahas mengenai pemilihan RT-nya nih. Dan juga sikap rasa yang Anton rasakan nih, yaitu merasa tidak diperlakukan secara adil. Jadi untuk jawaban soal ini adalah yang B, kepala banteng. Bintang itu simbol yang mana nih? Itu kan yang pertama ya, teman-teman. Pohon beringin. 3 ya, teman-teman, sila ketiga persatuan. Kalau yang D, rantai, sila kedua. Kalau padi dan kapas, sila kelima, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya yang kepala banteng, itu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke soal nomor 3, mengenai apa nih? Mengenai bahasa negara nih atau bahasa Indonesia. Di sini ada kalimat-kalimat berikut nih, 1-5. Boleh teman-teman baca dulu nih. Bisa dengan cara di pause dulu ya, teman-teman. Udah?
Kalau udah, kita langsung masuk nih ke soalnya. Dari kalimat di atas, kalimat yang tidak baku ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 5, B, 2, 3, dan 4, C, 1, 2, dan 3, D, 1, 3, dan 4, dan E, 2, 3, dan 5. Nah, teman-teman, di sini nih, kalimat yang tidak baku atau kata yang tidak baku itu ditunjukkan oleh nomor berapa nih, teman-teman? Oke, teman-teman, kita lihat dulu nih ya, opsi 1 sampai 5 nih. Siti dan Ani merupakan saudara kandung yang suka berantem. Nah, teman-teman, kira-kira ini di sini baku atau enggak nih? Enggak ya, teman-teman, di sini nih, berantem. Semestinya apa nih, teman-teman, yang bakunya? Yaitu bertengkar. Nah, berarti ini nih, termasuk kata tidak baku atau kalimat tidak baku, teman-teman. Kemudian yang kedua, Sinta membantu Doni membersihkan selokan depan ruang kelas. Kira-kira ini baku atau enggak nih? Ini sudah baku ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga nih, Ardan, bisa nggak kamu benerin sepedaku? Nah, kira-kira nih, bisa nggak? Itu, kira-kira itu masuk ke baku atau enggak nih, teman-teman? Enggak ya, teman-teman. Semestinya apa nih? Tidak gitu ya. Dan juga di sini ada kata benerin. Ini tidak baku ya nih, teman-teman. Kemudian yang keempat, setiap harinya Rini dikasih uang jajan sama ayahnya. Nah, kira-kira ini baku atau nih? Kira-kira baku atau enggak nih, teman-teman? Enggak juga nih ya. Dikasih. Semestinya apa nih? Diberi, teman-teman. Kemudian opsi yang kelima, Loli sangat menyayangi kedua orang tuanya. Nah, ini termasuk yang baku ya, teman-teman. Jadi, mana nih kalimat yang tidak baku? Ada kata tidak bakunya, yaitu yang 1, 3, dan 4, teman-teman. Jadi, untuk soal ini, jawaban itu adalah yang D. 1, 3, dan 4. Eits, tunggu dulu. Sebelum aku lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Nah, untuk kamu nih, aku mau ngajakin nih ke kamu gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh banget nih tanya seputar apapun CPNS 2023. Pengen nanya nih, soal terbaru tuh kira-kira modelnya kayak gimana sih? Atau pengen nanya tips and trik mengerjakan soalnya? Boleh banget nih ditanyain secara gratis di grup tersebut. Jadi aku tunggu ya di grupnya. Yuk gabung! Oke, kita masuk ke soal selanjutnya nih ya. Nomor 4 nih, mengenai integritas nih teman-teman. Anda adalah PNS yang lulus melalui jalur resmi CPNS di suatu instansi yang dikepalai oleh kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa Anda tidak lulus dan ternyata orang tua Anda menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sikap Anda adalah A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasehati orang tua dan melaporkannya kepada pihak berwenang. C. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. D. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Dan E. Meminta maaf kepada semua rekan kerja atas kecurangan orang tua Anda. Nah, kira-kira nih teman-teman, mana nih dari ke-5 opsi ini nih, mana sikap yang memperlihatkan bentuk integritas atau salah satu nilai integritas? Yaitu yang mana nih teman-teman? Yang D nih teman-teman, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Ini memperlihatkan sikap apa nih teman-teman? Memperlihatkan sikap jujur nih teman-teman. Jujur, salah satu nilai dari integritas teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D nih, dengan mengakui kecurangan di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi nih. Kira-kira akan ditindak seperti apa nih teman-teman? Oke, masuk ke soal terakhir nih, masih berkenaan dengan integritas nih teman-teman. Menurut KPK, terdapat 9 nilai integritas yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dan ke-9 nilai itu dibagi menjadi 3 aspek, yaitu inti, sikap, dan etos kerja. Di bawah ini yang bukan merupakan nilai integritas dalam anti korupsi adalah A. Kerjasama, B. Jujur, C. Disiplin, D. Tanggung jawab, dan E. Kerja keras. Nah, teman-teman, ini termasuk ke dalam hafalan ya, teman-teman. Hafalan dari nilai integritas. Nah, kira-kira yang mana nih yang bukan merupakan nilai integritas? Berarti yang tidak termasuk nih. Itu yang kerjasama, teman-teman. Karena semestinya yang kerja keras. Nah, jadi di dalam 9 nilai KPK tersebut,
Itu ada yang pertama nih, kalau untuk yang inti itu ada apa? Ada jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian nilai sikap, itu ada apa aja? Ada mandiri, kerja keras, dan sederhana. Dan yang terakhir untuk nilai etos kerja atau aspek etos kerja itu nilai-nilainya apa aja nih? Yaitu ada berani, peduli, dan adil. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang A, kerjasama, karena tidak termasuk ke dalam 9 nilai integritas menurut KPK. Oke teman-teman, segitu dulu ya pembahasan dari aku dan semoga apa yang udah aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat nih untuk kalian yang sebentar lagi akan mengikuti tes SKD CPNS 2023. Jadi kalian juga jangan lupa ya perbanyak latihan soal. Nah teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi jangan lupa untuk gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman boleh tanya apapun seputar CPNS 2023. Pengen tanya nih, soal-soal terbarunya kayak gimana sih kira-kira? Aku pengen tanya tips and trik mengerjakan soalnya dengan cepat dan juga tepat. Boleh ditanyain di grup tersebut dan tentunya secara gratis. Jadi aku tunggu ya di grupnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!